Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan bebas pada zaman modern ini sangatlah memperhatikan jika kita lihat terkhususnya para kalangan remaja antara laki-laki dan perempuan. Padahal dalam agama Islam, hubungan tersebut sangatlah dilarang karena bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Faktanya, saat ini terdapat banyak gadis yang hamil di luar nikah lantaran terjadinya karena pergaulan bebas. Zina merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan hingga terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan dosa besar yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai umat Islam kita dilarang untuk mendekati zina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan zina dengan tegas dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Lantas bagaimanakah cara seseorang jika ingin bertaubat dari perbuatan zina tersebut? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah amalan penghapus dosa zina. Yaitu pertama, jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seorang haruslah bertobat dengan sungguh-sungguh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau taubatan nasuha, dan menyesali perbuatannya yang ia pernah lakukan. Taubat nasuha adalah taubatan sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seorang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran surat At-Tahrim ayat 8. Yang kedua, sholat taubat. Sholat taubat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa. Seorang yang ingin bertobat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat salat tersebut. Salat taubat itu sendiri adalah salat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari setelah salat isya. Dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang ketiga, berbanyak zikir dan istighfar.
Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapus dosa-dosa. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah, dan dosa-dosa seorang dapat terhapus dengan terus menyebut asma Allah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Yang keempat, melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya ialah perlu melakukan hal untuk kebaikan pada seseorang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, memberikan makan binatang, dan sebagaimana. Seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang kelima, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membaca tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat pada pembacanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina. Seorang yang melakukan perbuatan zina, jika ingin diampuni dosa-dosanya tersebut, wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.